Di sini, pada video ini kita akan mempelajari terkait dengan STAR method atau salah satu teknik untuk bisa menggali data secara spesifik terhadap interviewer. Oke, di sini kita perlu ketahui satu hal ya. Fungsi dari STAR method adalah menggali data yang ada pada seseorang yang berbasiskan masa lalu atau yang bisa digali dari yang bersangkutan dan sudah dialami oleh yang bersangkutan. Oke. Dan kita tahu Bapak dan Ibu semuanya di sini ya, kita ingatkan sekali lagi bahwa terdapat dua kompetensi yang melekat pada seseorang. Yang pertama adalah kompetensi hard skill atau kompetensi teknis, yang kita bisa mengetahuinya dengan praktek tentunya. Dan yang kedua adalah kompetensi soft skill atau kompetensi manajerial. Ini adalah salah satu kompetensi di mana interview atau yang kita interview adalah kita bisa mendapatkan bagaimana cara dia menyelesaikan sesuatu dan bagaimana sikapnya ketika dia menghadapi situasi-situasi tertentu khususnya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah salah satu fungsi dari STAR method dan ini ada dua kompetensi penting ya Bapak Ibu semuanya, dan ada dua hal yaitu kompetensi hard skill dan kompetensi soft skill. Oke, yang paling penting di sini kita tekankan adalah Bapak dan Ibu semuanya, ini kita menggunakan pengalaman yang ada di masa lalu. Loh Pak, tapi kalau yang bersangkutan contohnya fresh graduate, seperti datanya seperti apa? Maka yang bisa kita dapatkan adalah datanya berupa yang hampir sama dengan event yang dia lakukan. Contoh, kalau dia memang seorang fresh graduate, kemudian kita tanya tentang bagaimana kepemimpinannya dia, maka seharusnya dia bisa menjawabnya adalah bagaimana sih keadaan di masa lalu ketika dia dalam tanda kutip sebagai ketua kelompok, bagaimana dia mengorganisasikan kelompoknya. Nah, inilah salah satu kemampuan dari behavioral event interview, yaitu mencari data berdasarkan berbasiskan pengalaman seseorang yang ada di masa lalu. Pak, tapi bagaimana? Jangan-jangan mereka bisa mengada-ada. Nah, ini yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kebohongan seseorang dari kata-katanya, kemudian dari gerak tubuhnya, bahkan dari diksi-diksi yang mereka gunakan tentunya. Dan kita bisa ketahui itu. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kita lanjutkan materinya ya. Kenapa Anda diharuskan menggunakan behavior event interview? Ini salah satu teknik yang menjadi salah satu teknik yang cukup populer di kalangan HR. Yang pertama, ini memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Karena kita bisa tahu mereka benar-benar expert nggak sih? Kemudian mereka mikir pengalaman nggak sih? Atau mereka tahu nggak sih bahasan yang kita bahas? Bahkan tidak jarang yang kita wawancarai, kita sebagai interviewer, mereka tidak mengetahui apa yang kita bahas. Oke, ini yang menjadi salah satu tolak ukur apakah yang bersangkutan relevan atau tidak dengan berbagai macam asumsi-asumsi yang lain. Kemudian yang kedua, dengan behavior event interview dilengkapi dengan sistem scoring terstandar yang mengacu pada indikator-indikator perilaku. Oke, indikator-indikator perilaku yang sudah mereka laksanakan. Ketika mereka memahami pertanyaan kita dan jawabannya inland, nah biasanya kita kan sudah memiliki checklist apakah mereka sesuai atau tidak dengan pertanyaan yang kita tanyakan tentunya.